ngaji kita dari kitab Matan Takrib sampai faslun fi syuruti wujubiha. Itu ya. Halaman berapa semuanya? Tiga satu ya. Faslun wa syaraitu wujubis sholati. Sampai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal yang membahas tentang syarat-syarat wajib sholat. Wa syaraitu wujubis sholati, syarat-syarat diwajibkannya sholat. Orang itu akan terkena hukum berkewajiban untuk sholat apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi kalau syarat-syaratnya nanti tidak terpenuhi, maka tidak wajib sholat. Wa syaraitu wujubis sholati, syarat-syarat wajib sholat, salah satu asya'a, itu ada tiga. Kalau tiga ini ada dalam diri kita, ya kita wajib sholat. Tapi kalau tiga ini kok kurang, ya kita nggak perlu sholat. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang wajib sholat itu orang yang mengaku Islam. Islam semua ya? Ya kali. Sejak kapan jadi orang Islam? Sejak lahir ya? Ya alhamdulillah kita terlahir dari bapak ibu Islam. Begitu lahir brojol langsung diadzani, diperkuat keislamannya. Kan udah jadi orang Islam, ada yang udah 40 tahun, ada yang 50 tahun, udah Baji udah 70 tahun malah ya jadi orang Islam. Kalau saya udah 44 tahun jadi orang Islam. Lah kalau ditanya Islam itu apa? Lah kok malah guyu ini? Lah iya gak ada emang di situ. Lah iya Islam itu loh apa? Kan udah 40 tahun, 50, 60, 70 tahun jadi orang Islam. Giliran ditanya Islam itu apa? Apa Baji? Agama. Agama bukan hanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik ya agama. Akidah. Apalagi? Apa? Islam itu apa Islam? Ya Allah. Udah 70 tahun jadi orang Islam loh, ditanya giliran Islam itu apa? Keyakinan. Lah kadang orang ditanyai, misal pala puyeng beli bodrek, yakin sembuh? Yakin. Loh, yakinan. Apa ya? Islam itu apa? Kadang kita itu tahu, cuman kalau untuk disuruh membahasakan, mengucapkan dengan kata-kata itu bingung. Apa ya? Padahal kita udah jalani loh sehari-hari, cuma kalau disuruh menerjemahkan dengan bahasa bingung. Padahal kita tahu. Wong yo kita kerjain sehari-hari yo. Islam itu adalah apa? Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berisi pasrah, menjalani perintah, menjauhi larangan. Itu Islam.
Secara bahasa Islam itu kalau diterjemahkan artinya pasrah atau damai. Itu Islam secara bahasa. Cuma secara istilah Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi kepasrahan, menjalani perintah dan menjauhi larangan. Sumbernya Quran, hadis, ijma, qiyas. Lah kita ini kan pasrah ya, diperintah salat subuh 2 rakaat ya nurut. Apa ada yang ngeyel satu aja sih? Enggak ya? Disuruh puasa biar panas-panas kayak begini ya nurut. Kalau belum adzan maghrib kita ya belum minum, padahal itu es campur di depan mata itu seger. Lah kenapa nggak segera diminum? Wong itu beli halal, esnya yo halal. Kenapa nggak langsung diminum? Pasrah, nunggu. Kalau aturannya itu kalau belum maghrib jangan minum. Pasrah. Lah ketika sahur baru dimakan dikit, udah imsak, udah subuh. Lah kenapa kok berhenti nggak dilanjutin? Sayang mubazir. Apalagi misalnya beli sate gitu 20 tusuk baru dimakan satu, masih 19. Keburu imsak. Lah kenapa kok nggak dilanjutin itu makan tanggung ntar mubazir? Wong katanya mubazir itu ya nggak boleh. Lah kenapa kok nurut? Pasrah. Ini perintah. Perintahnya nggak boleh makan, nggak boleh minum, mulai dari imsak azan subuh sampai nanti azan maghrib. Pasrah. Jauhi larangan, walaupun kadang ya larangannya tetap kita maksa jalani dikit-dikit ya. Iya, bener ya? Nah, ngomel itu lah ya. Ayo ngomongi tetangga. Ya dikit-dikit lah. Itu Islam. Lah orang yang berkewajiban untuk sholat itu yang beragama Islam. Kalau dia tidak Islam tidak wajib sholat. Walaupun dia sholat ya nggak ada nilai apa-apa. Karena mungkin kadang tuntutan peran. Agamanya Kristen, cuman kebetulan main sinetron jadi orang Islam. Dipakein jilbab, suruh acting sholat, ya sholat. Lah iya kan? Apalagi sinetron Indosiar yang biasa jadi nenek-nenek, biasanya jadi orang baik, ternyata bukan orang Islam. Yang siapa namanya? Kemarin saya lihat di TikTok, ternyata dia bukan orang Islam. Padahal di Indosiar itu sering saya lihat dia actingnya jadi ibu-ibu yang sabar, yang biasa anaknya badung nasehatin dengan dia istighfar. Ternyata bukan orang Islam, nggak berkewajiban. Lah kalau orang yang di luar Islam kemudian masuk Islam, mualaf, itu konsekuensinya pemutihan. Ibarat orang bayar pajak nggak ada denda. Misal umurnya kecil memang terlahir bukan orang Islam, umur 50 tahun dia masuk Islam, maka dari umur 50 ke bawah yang ibadah hubungannya dengan Allah pemutihan. Itu kalau mu'alaf. Beda dengan murtad. Kalau murtad itu harus ganti alias denda. Misal lahirnya Islam, kecilnya Islam, umur 25 tahun ketemu jodoh bukan orang Islam, kemudian umur 50 tahun cerai, entah karena cerai meninggal atau cerai opo, dia balik Islam lagi. Maka selama 25 tahun dalam kemurtadannya itu, sholatnya, puasanya, zakatnya wajib di qodho. Impor ya. Nah iya kalau sholat sehari 5 kali, setahun 5 kali 265. 365. Wih banyak banget ayo. Puasa
setahun 30 lah dibikin rata. Lah kalau 25 tahun berarti 30 kali 25. Piro? Banyak lah pokoknya ya. Itu kalau murtad. Lebih berat daripada mu'allaf. Kalau mu'allaf kemudian, kalau murtad nggak bisa, harus bayar qadha. Sholatnya, puasanya qadha. Yes, naudzubillah. Semoga kita semua aman dari situ. Kalau melihat di YouTube, ya Allah, ada orang yang dari keluarga muslim, lingkungannya muslim, entah karena faktor apa akhirnya keluar dari Islam. Ya kadang ada karena faktor pernikahan, ada faktor pekerjaan, ekonomi, faktor karir dan lain-lain. Yang kedua, yang berkewajiban untuk sholat itu Islam. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua wal bulughu. Bulug. Bulug bukan bulug dekil itu bukan. Ntar bulug di mana bulug dekil lagi. Baligh. Bulug atau baligh. Baligh, tanda baligh dulu di awal ngaji kitab ini sudah dibahas. Kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi wajib mandi. Kalau belum dari itu maka nunggu sempurna 15 tahun. Saat itulah mulai wajib dia sholat. Tapi kalau belum usia itu, ya namanya latihan. Kita sebagai orang tua, apalagi ibu, ya kalau bapak malah penanggung jawab utama aslinya, tetap diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita. Ini dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Rasulullah sampaikan, muru auladakum bis sholati. Muru, perintahkan oleh kalian wahai para orang tua, baik bapak maupun ibu. Penanggung jawab utama tetap bapak, wakilnya ibu. Cuman biasanya yang ibu. Tapi saya bersyukur punya ibu galak, itu bersyukur. Dulu seandainya mak saya nggak galak, mungkin saya nggak bisa ngaji. Cuman dulu waktu saya kecil, itu yo mama mak yo musuhan. Tuh bener, saya masih ingat betul, sempat saya ngomong sama bapak, Pak, mak galak amat dituker sama bapak. Loh, asal jam 5 sore itu kalau orang Jawa rumah itu kan ada sokok guru, tiang 4 biji yang di ruang tamu. Itu dulu kebiasaan orang tua kan, peci sama sarung itu dipaku, digantung di situ. Ya punya saya, punya bapak itu di situ. Asal jam 5 kok peci saya sama sarung masih di situ. Mak keliling, bawa batang singkong loh, begini aja. Lah dulu saya kecil itu hobinya main ini loh, kudu. Saya pernah ingat betul lagi ngincer begini loh, belek dari belakang. Ya Allah, saya lihat gini, mak. Lari pokoknya pulang nyari peci sama sarung langsung ke musola. Lah itu kadang mak masih belum percaya loh saya ke musola. Begitu habis maghrib, itu kan di musola ada jendela begini, itu ngintip mak palanya begini. Masih ada intel. Tapi saya bersyukur mak saya galak. Kalau seandainya dulu mak saya nggak galak, mungkin seumuran saya di kampung saya yang bisa ngaji jarang. Yang anak mak-maknya galak ya pada bisa ngaji. Ya teman, yuk alhamdulillah yuk. Sekarang baru ngerasa. Dulu sering diomongin, mak, nanti kamu pinter dipakai-pakai sendiri, goblok pakai-pakai sendiri. Cuman saya jangan galak-galak mak. Tapi alhamdulillah saya, adik-adik saya bersyukur punya mak galak, anak-anaknya pada bisa ngaji. Walaupun bapak emak saya kalau tanda tangan jempol nggak bisa nulis, ngomong bahasa Indonesia juga nggak bisa. Kalau cucunya pulang kampung biar ngomong nggak nyambung juga tetap asiknya emang di situ. Muru, perintahkan wahai para orang tua, baik bapak maupun emak, auladakum, anak-anak kalian, bis sholati, sholat. Mulai kapan? Wahum abna'u sab'i sinin, ketika anak itu udah masuk 7
tahun. Kalau sebelum itu nggak ada kewajiban, tapi dibiasakan. Kalau umur 7 tahun orang tua wajib perintah. Kalau nggak perintah orang tua kena dosa. Misalnya anak misalnya, cuman kan kadang orang tua itu lebih perhatian dalam urusan fisik. Misalnya anak pulang sekolah, seringnya yang ditanya udah makan belum. Jarang nggak ya yang nanya, nak udah sholat belum? Jarang ya. Iya. Yang sering ditanya, misalnya anak pulang sekolah jam 1 nyampe rumah. Ini kan mungkin ya makan belum, sholat juga belum. Cuman orang tua kebanyakan yang ditanya, udah makan belum? Lah yo sekali-kali pertanyaannya dirubah. Nah, udah sholat belum? Belum mak, ya udah makan dulu apa sholat dulu? Lah ya gitu yo. Biar kalau anak itu sering ditanya tentang sholatnya, suatu saat anak itu tinggal terpisah dengan orang tuanya, masih terngiang-ngiang, oh ya mak dulu sering berwasiat atau bertanya tentang sholatnya. Tapi kalau diumbar, diumbar Indonesianya apa ya? Dibiarin, nanti kebiasaan. Sementara penanggung jawab utama itu orang tua. Kalau masih anak-anak. Lah mulai orang tua ini ada kewajiban untuk memerintahkan anak yang ketika umur 7 tahun. Sampai kapan? Ya, sampai anak itu benar-benar sudah balik, sudah dewasa, ia sudah bisa bertanggung jawab dengan sendirinya, kewajiban kita selesai. Tetapi kewajiban mengingatkan tetap, tapi untuk perintah secara terus-menerus sudah enggak. Nanti misalnya anak itu udah 20 tahun, udah ini kita nyuruh udah, tapi dia enggak mau, kita udah lepas tangan. Karena kita dari umur 7 tahun udah sholat, apalagi kalau subuh ya penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Loh, anak saya tuh kalau di pesantren katanya jam 3 itu udah pada mandi tahajud, tapi giliran di rumah ya penuh perjuangan. Kalau saya sih gampang, Bu, asal AC kipas saya matiin pada bangun ya. Lah kalau cuma bangun sholat enggak bangun, asal AC cepet matiin, remote-nya saya kantongin. Kalau remote enggak saya kantongin, ntar cari remote-nya nyalain tidur lagi. AC mati, kipas matiin, kalau perlu listriknya sikring itu meteran turunin, bangun dah. Kalau enggak kegerahan ya banyak nyamuk. Lah kalau enggak begitu abot. Yang lebih repot lagi kalau 11-12. Emaknya nggak bangun, bapaknya nggak bangun, anaknya apalagi, wah wes angel kalau begini mas, 11-12 katanya, padahal 20-21 juga sama aja ya. Muru auladakum, perintahkan wahai para orang tua ke anak-anakmu bis sholati, untuk sholat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika anak itu udah umur 7 tahun. Nah ini yang diamalin mak saya, walaupun mak saya nggak tahu hadisnya, kami udah ngamalin. Wadribuhum, boleh memukul. Bener kan iya? Padahal mak saya nggak tahu loh hadisnya itu, kami udah ngamalin. Ya kayak ibu-ibu tadi ditanya Islam apa, tahu cuman apa ya? Wadribuhum alaiha, boleh mukul itu anak, tapi tentu mukulnya ya kira-kira lah ya. Kira-kira mentang-mentang boleh mukul bawain kaso. Laporin polisi zaman sekarang kok, biar anak sendiri ya tetap laporin polisi. Wahum abna'u asyrin, kalau anak udah umur 10 tahun, udah umur 10 tahun kok anak masih belum mau sholat, orang tua boleh sedikit keras. Yo orang tua tahu lah yo caranya, apalagi emak itu paling paham dengan anak-anaknya. Kalau bapak mah kadang ditanyain anaknya lahir tahun berapa juga bingung. Anakmu lahir tahun berapa? Tahu ya, kayaknya sih bareng anaknya sih itu. Lah sama kayak saya. Saya itu waktu daftar sekolah, maka tanggal lahir, tahun, bulan yang saya pakai sekarang itu hasil ngawur. Ketika saya daftar sekolah tahun 85, kata bapak, saya belum ingat. Ketika ditanya, Pak, nama anaknya siapa, ini, tempat tanggal lahir, wah
Yang saya ingat cuman pokoknya jam 10 malam hari Ahad Legi. Tanggalnya Pak, wah tak tahu. Seingat saya itu bareng anaknya si itu, cuman beda 4 hari atau 3 hari. Oh dicari kan, oh anaknya si itu udah daftar sekolah. Oh anaknya itu tanggal, oh ya udah deh, beda-bedain seminggu. Nah, akhirnya jadi 14 Agustus 1979. Ternyata begitu udah sekarang, yang pasti diingat sama orang tua itu Ahad Legi. Saya cari nggak ketemu. Wong hasil ngawur. Tapi harus biarin lah, wes itu ijtihad orang tua saya ya. Lah zaman dulu kan ada TV Akari yang ada kalender itu kan. Saya cari aja. Pokoknya tanggal 1 Dzulqa'dah Ahad Legi. Pokoknya yang diingat orang tua cuman itu. Saya cari nggak tahu. Begitu HP sekarang udah canggih, saya cari nggak temu juga. Ya wes lah, biarin. Udah kanjul kok. Makanya kadang kalau saya ada acara apa misalnya ditanya, Pak lahir tahun berapa? Mau yang asli atau yang palsu? Kalau palsu tapi tertulis di KTP, SIM dan lain-lain semuanya itu sama. Kalau asli nggak tahu. Ya wes bola ya. Orang tua dulu kan ya wes gitu. Boleh agak sedikit keras, mukul dengan mukul atau dengan cara lain. Kalau anak udah umur 10 tahun. Ini yang hadis selanjutnya, ini perintah tapi perintah bukan perintah wajib, melihat kondisi. Wa farriqu bainahum fil madaji. Wa farriqu dan pisah bainahum di antara anak-anak itu dengan orang tuanya fil madaji tempat tidurnya. Lah ini kan kalau bisa. Lah kalau kontrak cuma sekamar dipisahin di mana? Nah, makanya perintah ini bukan perintah wajib. Kalau yang pertama tadi perintah wajib, walaupun sama-sama perintah, perintah itu ada kalanya perintah wajib, ada kalanya enggak wajib alias anjuran. Kalau bisa kalau anak udah gede ya tidurnya dipisah. Nah ini balik tadi. Ketika anak usia balik, orang tua wajib hukumnya untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Kalau aman ya kayak saya gini, anak dititipin ke pesantren, jadi saya udah nggak usah nyuruh-nyuruh lagi. Yang nyuruh sang kiainya, pengasuhnya yang nyuruh. Nah, gimana kalau ngasuh diri sendiri, kadang kita merasa nggak mampu, ya udah dititipin ke kiai, dititipin ke ulama yang kita yakini beliau-beliau itu mampu untuk didik. Nah kalau saya merasa aduh berat, ini berat, dititipin. Ngajarin ngaji sendiri, kalau ngajar anak itu kadang nggak sabar. Ngajarin anak orang lain sabar, ngajar anak sendiri nggak sabar. Musim Covid itu banyak emak yang tiba-tiba pada darah tinggi naik. Ngajarin matematika, ngajarin bahasa Inggris, semua emaknya sendiri juga nggak ngerti. Lah kalau sudah balik seperti ini, maka yang mulai wajib untuk sholat. Bahkan seandainya anak kita yang sudah umur 7 tahun, 8 tahun kok bacaannya bagus, Fatihahnya bagus, rukun sholat udah full, maka ibu misalnya jamaah di rumah, anak ibu lebih berhak jadi imam, dan bahkan wajibnya memang dia yang jadi imam. Loh, kok anak segitu? Loh, ada contohnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih, Anna Amr bin Salamah, ada seorang sahabat yang saat itu masih anak-anak, namanya Amr bin Salamah. Karena ya qaumahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin. Di zaman Nabi itu ada anak umur 9 tahun tapi dia sudah menjadi imam di kaumnya. Tentu syarat Fatihahnya sudah bagus. Kalau 9 tahun sekarang kelas berapa? Kelas 2, kelas 3 ya, SD. Nah kalau memang dia bacaannya sudah bagus, ketika ibu berjamaah di rumah, maka anak itu yang lebih berhak jadi imam. Kalau sudah memenuhi syarat, manusia memenuhi syarat itu maksudnya ya
umur dia sudah balik usia segitu, menjelang balik, atau paling tidak tadi Fatihahnya sudah bagus. Kemudian wal aqlu, selanjutnya akalnya waras. Makanya kalau ada orang Islam pengen nggak sholat, warasnya akal suruh ngilangin dulu. Nggak dosa itu, nggak dosa. Kalau orang ada ditanya, Bu dari mana? Udah 7 hari. Dia diajak ngomong nggak sambung, nggak nyambung. Bu dari mana? Udah 7 hari. Diajak ngomong udah nggak nyambung aja. Bu ke pasar yuk. Ih, ngapain? Oh, kalau diajak ngomong nggak nyambung aja. Kambing aja udah saya tuju, diajak ke pasar nyambungnya kambing. Padahal bukan budek. Lah kalau budek, lah kalau orang udah akalnya nggak waras, minum es kok ditiupin. Nggak ada asap dikirain panas. Es kan ada asapnya ya. Ditiupin. Kok ditiupin panas tuh ada asap. Bah, wes. Sudah tanda-tanda sholat nggak wajib itu udah. Lah kalau akal masih waras, dia orang Islam, dia sudah balik, maka wajib sholat. Kecuali walaupun dia KTP-nya Islam, dia sudah dewasa tapi akalnya terganggu, yo maka dia tidak wajib dan tidak dosa. Wa huwa haddut taklif, dan inilah yang disebut dengan taklif atau mukallaf. Orang itu disebut mukallaf itu kan ada beberapa syarat ya. Kayak dulu pernah entah di sini atau di mana gitu saya bilang. Orang itu disebut mukallaf, berkewajiban menjalani perintah, menjauhi larangan itu apabila satu, tadi sudah balik, sudah cukup umur. Dua, akalnya sehat. Tiga, udah sampai ke dia dakwah Islam. Misalnya orang-orang dulu yang Islam itu belum nyampe sini, misalnya kayak zaman Majapahit atau zaman apa, lah mereka tidak disebut mukallaf. Lah terus gimana seperti mereka itu? Mereka itu namanya kaum fatrah. Kaum fatrah itu kaum yang catatan amalnya kosong. Orang gila itu kaum fatrah, kosong. Lah terus wallahu alam, pokoknya orang seperti itu namanya fatrah. Fatrah itu kosong, nggak ada catatan amalnya. Maka orang gila itu bebas. Lah kalau pengen bebas dengan sebebasnya bebas, iya. Kalau masih waras itu tetap ada batasan dan aturan. Misal ya, kita beli radio, pakai duit kita, nyetel di rumah kita, setrum listrik pakai listrik yang bayar kita. Kenapa nggak kita setel wall kenceng? Karena kebebasan kita nyetel kenceng itu dibatasi dengan tetangga. Tetangga juga bisa bilang, saya di rumah saya, yang ngantuk mata saya, yang mau tidur di rumah saya, tapi kenapa suara radio kamu masuk ke rumah saya? Kan? Jadi kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain kalau masih waras. Lah kalau ada orang misalnya nyetel dangdutan kenceng banget, ya bukan gak waras. Lah iya nggak tahu diri. Lah kalau orang nggak tahu diri, tetangga kanan kiri nyebutnya apa? Yo misalnya yo. Lah kalau orang waras nyetel ya cukup lah, secukup didengar dia, yo sekeluarganya. Yo nyebrang ke sebelah tapi yo nggak ganggu. Lah kalau sampai wah. Lah orang kalau pengen bebas dengan sebebasnya bebas, ya syaratnya cuma satu, gila. Bebas orang gila mau telanjang di jalan, orang lain maklum, gila. Orang ngoceh-ngoceh di pinggir jalan,
maklum wong gila. Makanya kalau pulang ngaji nenteng tas bawa kerudungan kok ngoceh sepanjang jalan gara-gara sendalnya hilang. Yang keempat syaratnya jadi mukallaf itu tidak cacat dari lahir penglihatan dan pendengaran. Bukan orang yang terlahir dengan cacat penglihatan dan pendengaran. Kalau orang itu cacat dari lahir memang nggak bisa ngelihat dan nggak bisa mendengar, lah dari mana dia bisa bahasa syahadat? Wong diajarin nggak denger. Kecuali kalau apa yang kayak pelawak itu. Nah, kalau denger nama perempuan nama duit baru denger. Lah itu kan bohong-bohongan kan ya. Iya, begitu nama perempuan disebut denger, begitu denger diajak makan-makan dikasih duit denger. Lah iya, kan bohongan bukan beneran. Kalau orang terlahir dalam keadaan apa tadi? Anak ini, maka dia tidak berkewajiban untuk sholat. Dan dari mana dia tahu? Wong diajarin nggak denger. Walaupun dia budak misalnya, tapi dia bisa melihat, masih ada kemungkinan. Iya kita sholat dia bisa ikut, kan? Wong lihat. Tapi kalau melihat enggak, denger enggak, maka orang ini tidak disebut mukallaf, maka tidak wajib ibadah. Lah kalau cacatnya udah di usia dewasa, misalnya karena kecelakaan atau karena penyakit tertentu, kemudian ia buta dan tuli, maka ia tetap wajib, wong dia sudah tahu dari kecilnya dulu. Tapi kalau terlahir dalam keadaan itu maka tidak mukallaf namanya. Nah, pasal ini membahas tentang syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama orang Islam, yang kedua sudah cukup umur alias balik, yang ketiga akalnya sehat atau waras. Kemudian itulah yang disebut dengan mukallaf atau taklif. Nah kita ini kan memenuhi syarat semua ya. Islam ya udah dari lahir, balik malah lebih dari balik lah ya, udah umur segini kok. Waras ya alhamdulillah, akal masih waras ya. Kalau minum es gak ditiup kan? Enggak, takutnya minum es ditiup. Yo kadang yo agak geser-geser dikit yo, kadang. Ya. Nah, kalau kita syarat ini terpenuhi, maka kita ini yo berkewajiban untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Al-ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy